Namanya Satya, diperankan Rampotineni. Hidup Satya bahagia, aman, sentosa bersama keluarganya di Hyderabad. Dia tidak mengenal dunia kekerasan. Satya baru lulus sarjana kedokteran. Dia mengajak ibunya pindah ke Kurnol karena ditugaskan sebagai dokter magang di sana. Sedangkan ayah Satya sudah meninggal dunia. Supir taksi yang mengantar mereka ke rumah sewaan tidak mengetahui jalan. Seorang gadis asli Kurnol, Mahalaksmi, yang diperankan Kriti Sethi, bersedia membantu. Mahalaksmi yang sehari-hari bekerja sebagai penyiar radio iseng mengerjai mereka. Maha membuat Satya dan ibunya dongkol menunggu dengan mampir di banyak toko. Rupanya rumah yang dituju Satya milik Paman Maha. Hari pertama masuk rumah sakit, Satya langsung sigap menangani seorang pasien yang baru datang. Sikap Satya mendapat pujian dari pimpinan rumah sakit, Robert. Hari berikutnya, Satya menangani Mahalaksmi yang berusaha bunuh diri. Ayah Maha sangat panik. Dia tidak menyangka putrinya akan minum racun hanya karena membicarakan masalah pernikahan. Satya bisa melihat Mahalaksmi sedang berpura-pura pingsan. Maha jadi malu dan pergi setelah dramanya terbongkar. Ayahnya yang masih panik karena tertipu. Besoknya giliran ayah Maha yang dibawa ke rumah sakit. Penyebabnya masih sama, karena minum racun. Satya menyarankan Maha untuk mengikuti saja permintaan ayahnya tentang pernikahan. Maha meminta Satya tidak ikut campur. Untuk mengobati ayah Maha, Satya memberikan kabar bahagia bahwa Maha telah menyetujui pernikahan seperti yang diinginkan. Mendengar itu, ayah Maha langsung sembuh. Satya begitu bangga mampu menyembuhkan pasiennya dengan cepat. Sikap Maha justru kesal, karena pernikahan yang dimaksud bukan untuk Maha, tapi untuk ayahnya yang ingin menikah. Satya jadi malu sendiri dan memilih kabur. Kehidupan Satya sejauh ini biasa-biasa saja di Kurnol. Semua yang dialami selalu diceritakan kepada ibunya. Wajah asli Kurnol mulai terlihat. Sekelompok preman memukul orang hingga sekarat di jalanan. Masyarakat hanya menonton saja tanpa memberikan pertolongan. Satya yang melihat ada orang terluka parah bergerak cepat membawanya ke rumah sakit. Satya sendiri yang menangani pasien itu sehingga nyawanya terselamatkan. Inilah pengalaman pertama Satya menyelamatkan nyawa orang. Dia menelpon ibunya untuk berbagi cerita. Satya tidak menyadari sekelompok preman datang ke rumah sakit membunuh pasiennya. Setelah melihat pasiennya tidak bernyawa, Satya jadi marah dan menerjaki para preman itu. Tindakan Satya dihentikan oleh Robert selaku pimpinan rumah sakit. Robert yang justru minta maaf atas kecerobohan Satya. Robert juga bersedia membuat keterangan jika pasien meninggal disebabkan kecelakaan. Ketika guru keluar penjara, rumah dan asetnya telah diambil paksa oleh orang bernama Kumarapa karena hutang ayahnya belum dilunasi. Kumarapa adalah penguasa Kurnol. Kumarapa yang sebelumnya sangar berubah 180 derajat. Semua dokumen aset guru akhirnya dikembalikan. Sejak menaklukkan Kumarapa, guru menjadi penguasa Kurnol. Hukum, pemerintah, dan masyarakat berada di bawah ketiaknya. Sudah tidak terhitung lagi jumlah orang yang telah dibunuh sehingga guru menjadi sangat ditakuti. Cerita tentang guru masih belum membuat Satya gentar. Dia melaporkan pembunuhan yang dilakukan anak buah guru ke kantor polisi. Tapi polisi yang menerima laporan, Devraj adalah adik-adik guru. Anak buah guru mengirim peringatan untuk Satya. Ketika Satya menjemput kakak perempuannya yang datang dari Hyderabad, dua kendaraan truk hampir saja menabrak mereka. Kakaknya yang sedang hamil besar sangat ketakutan. Untung saja itu sekedar peringatan sehingga Satya masih dibiarkan hidup. Kecuali mencabut laporannya. Satya dibully oleh Devraj. Sejak awal Devraj sudah menduga jika Satya pasti akan mencabut laporannya. Kehidupan damai Satya kembali terganggu dengan beberapa pasien meninggal dunia secara tiba-tiba. Padahal pasien itu sebelumnya sudah sehat. Satya menemukan obat merek NW yang jadi penyebabnya. Obat itu mengandung zat berbahaya. Robert mengungkapkan jika obat itu diproduksi oleh perusahaan milik guru. Satya diminta tidak mempermasalahkannya. Para dokter tidak perlu berurusan dengan guru. Satya jadi semakin marah mendengar itu. Dia merasa profesinya sebagai dokter tidak berguna jika tetap diam. Satya bersikeras melaporkan obat yang tidak sesuai aturan ke kolektor distrik. Bukti yang dimiliki sangat kuat, sehingga pemerintah dan aparat bergerak melakukan penertiban.
Tanpa diduga, guru datang langsung menghajar Satya. Guru menyiksa Satya secara brutal karena berani mengekspos masalah obat. Satya dipukul tanpa mampu melawan. Satya benar-benar lemah. Masyarakat yang ada hanya jadi penonton saja ketika Satya disiksa. Padahal Satya sudah terluka parah. Kamu tidak mampu melindungi diri sendiri. Lalu, bagaimana kamu akan menyelamatkan kota? Ujar guru. Tubuh Satya yang sudah bersimbah luka digantung di dekat benteng Kondaredi. Satya sekarat dan dibiarkan untuk mati di tempat. Guru akan membunuh siapapun yang berani menolong Satya. Malam harinya, hujan turun cukup deras. Atasan Satya di rumah sakit, Robert diam-diam membawa Satya kabur. Robert meminta ibu Satya untuk segera pergi dari Kurnol agar nyawa Satya selamat. Akhirnya malam itu juga, Satya dibawa oleh ibunya pergi meninggalkan Kurnol. 2 tahun sudah berlalu, guru semakin berkuasa. Dia juga memasuki politik untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Seorang politisi senior, Venkata Rao, menentang guru menjadi wakil rakyat. Tidak lama, guru menghabisi nyawa Venkata Rao di rumahnya. Guru juga marah kepada seorang jurnalis yang berbicara buruk tentangnya di televisi. Jurnalis itu jadi sasaran anak buah guru. Dia dikejar hingga ke stasiun kereta api. Seseorang berani membantunya. Dialah Satya yang kembali ke Kurnol setelah 2 tahun kabur melarikan diri. Penampilan Satya terlihat berbeda, kumis dan jenggotnya lebih tebal. Anak buah guru yang dipimpin Mandar tertawa melihat itu. Orang yang sudah kabur ketakutan sok ingin jadi pahlawan. Satya hanya diam dengan olokan itu, tapi kali ini kakinya yang berbicara. Tendangan Satya sangat kuat. Satya sekarang bukanlah Satya yang dulu. Dia kembali tidak lagi menjadi dokter Satya, tapi sebagai wakil inspektur polisi kota Kurnol. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Satya fokus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada guru. Dia berlatih keras dan bergabung dengan kepolisian. Satya berhasil menjadi yang terbaik saat pelatihan. Dia kemudian memilih untuk ditugaskan sebagai DSP kota Kurnol. Satya sangat perkasa. Menderang perang pada hari pertama dia kembali ke Kurnol. Anak buah guru yang menyerang ditangkap dengan sangat mudah. Hal yang membuat Satya kesal, para preman itu dengan cepat bisa bebas. Devraj mengaku pejabat polisi yang lebih tinggi dari Satya telah membebaskan mereka. Devraj yang sejak lama menjadi antek-antek guru sama sekali tidak menghormati Satya selaku atasannya. Di depan para preman, Satya menghajar Devraj. Satya juga tidak segan-segan menembak salah satu anak buah guru. Atasan Satya datang marah-marah. Satya tidak peduli. Atasannya juga dipukul karena bekerja untuk guru. Para penjahat semakin kurang ajar karena polisi yang bermental korup dan pengecut. Langkah selanjutnya, Satya semakin berani. Dia ingin membuat pengumuman publik melalui radio. Mahalaksmi yang ada di situ terkesima dengan penampilan baru Satya. Anehnya, Satya begitu cuek. Jangankan menyapa, melihat Maha saja tidak. Satya mengumumkan dirinya yang datang kembali ke Kurnol sebagai wakil inspektur polisi. Satya memastikan setiap laporan masyarakat akan diproses. Tidak seperti sebelumnya, polisi takut dengan gangster guru. Kepada guru dan anak buahnya, Satya juga berpesan untuk segera bertaubat. Jika tidak, Satya akan menangkap mereka semua. Ancaman itu justru ditertawakan oleh guru. Satya menunggu masyarakat yang berani melapor, tapi belum ada yang datang. Satya sangat bersemangat ketika seseorang datang. Sayangnya, itu hanya prank saja. Orang itu hanya mengeluhkan penyakit diabetes untuk mengolok-olok Satya. Devraj tertawa mendengarnya, karena orang yang datang adalah anak buah guru. Satya dipermalukan. Devraj juga menertawakan Satya, padahal dia seorang polisi. Laporan yang diharapkan akhirnya datang. Seorang anak penjual teh melaporkan kasus pembunuhan terhadap ayah dan saudaranya. Pelaku pembunuhan adalah Manar, anak buah guru.
Satya bergerak cepat ingin menangkap Manar. Para preman yang menghalangi dihajar. Manar dipukul dan diseret ke jalanan untuk dijebloskan ke penjara. Masyarakat yang menyaksikannya memuji aksi Satya. Ibu Satya jadi bangga mendengar anaknya dipuji orang. Ibunya memang mendukung penuh Satya memberantas geng guru. Tidak lupa pula Satya memperbaiki hubungannya dengan Mahalaksmi. Satya mengaku selalu mengingat Maha. Keduanya pun akur kembali layaknya sepasang kekasih. Selanjutnya Satya pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja dulu. Dokter Robert yang dicari ternyata sudah meninggal kecelakaan. Satya mengerti makna kecelakaan di rumah sakit itu artinya telah dibunuh oleh gangster guru. Satya ingin menyelidiki kematian Robert, tapi para dokter di rumah sakit itu semuanya pengecut. Mereka tidak berani melawan guru. Guru tidak tinggal diam dengan ulah Satya, apalagi anak buahnya, Manar, sudah ditangkap. Guru menemui ibu Satya saat di pasar. Guru meminta ibu Satya untuk menasihati anaknya. Jika Satya masih saja mengganggu, guru akan membunuh Satya. Rupanya, guru salah menggertak orang. Ibu Satya sama sekali tidak takut dengan ancaman itu. Guru yang justru diancam balik. Ayahnya menginginkan dia jadi dokter. Saya ingin dia jadi polisi. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Satya. Andalah yang harus berhati-hati, tegasnya. Di kantor, Satya menerima fax dari kepolisian negara bagian lain tentang buronan mereka yang berada di Kurnool. Satya mengenal salah satunya, yaitu supir truk yang sempat menyerang Satya 2 tahun lalu. Satya mengumpulkan identitas semua preman impor. Malamnya, Satya mengajak Devraj untuk menyergam mereka. Devraj jadi ketakutan karena jumlah preman cukup banyak. Satya mampu melumpuhkan mereka semua untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Sedangkan orang yang bertanggung jawab, Raffi, berhasil melarikan diri. Raffi melaporkan apa yang terjadi kepada guru. Kebetulan guru sedang fokus mengurus karir politiknya. Raffi diminta bersembunyi untuk sementara waktu di rumah sakit dengan berpura-pura terkena serangan jantung. Satya mengetahui rencana itu. Dia menangkap basah Raffi. Guru semakin marah. Satya justru berani datang langsung menemui guru. Tujuan kedatangannya karena tidak suka dengan gaya guru yang sempat mengancam ibu Satya. Guru tidak boleh lagi bertindak seperti anak kecil. Anda seperti anak kecil yang mengeluh ke ibu saya, ujar Satya mengolok. Guru tidak bisa berkata apa-apa. Bantengnya dilepas ketika Satya akan pergi. Satya sempat terjatuh karena diseruduk dari belakang, tapi cukup mudah bagi Satya untuk menaklukkan seekor banteng. Keberanian Satya memang harus dihentikan. Anak buah guru menculik Mahalaksmi. Jika Satya masih berani menentang guru, maka Mahalaksmi akan dibunuh. Satya berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan Mahalaksmi. Semua HP personilnya diminta dikumpulkan agar tidak bisa menerima panggilan masuk, termasuk Devraj, sehingga panggilan dari guru tidak diangkat. Bukannya panik, Satya justru memesan teh di kantornya. Guru jadi bingung apa sebenarnya rencana Satya. Anak guru yang ada di sekolah disuruh pulang, begitu juga dengan istrinya, Swapna. Guru sangat khawatir ketika istrinya sulit dihubungi. Padahal Swapna sedang berdoa di kuil. Situasi jadi berbalik. Seharusnya Satya yang tegang karena pacarnya diculik. Tapi guru yang justru tidak tenang. Guru yakin Satya memiliki rencana besar sehingga bisa santai minum teh. Setelah berpikir mendalam, guru memerintahkan anak buahnya melepas Mahalaksmi. Barulah Satya bergegas menemui Maha. Hal yang membuat Maha penasaran apa yang telah dilakukan Satya sehingga musuhnya ketakutan. Ternyata Satya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Maha. Dia hanya diam dan membiarkan guru sibuk menebak. Karena terkadang tindakan diam dibutuhkan. Diam adalah kekerasan terbesar di dunia. Jelas Satya dengan cerdasnya. Satya memang lawan sebanding untuk menghadapi guru. Dokter di rumah sakit, Rahim, mulai memiliki keberanian untuk mengungkap jika Dr. Robert dibunuh oleh guru. Rahim menghubungi Satya. Bukti akan diberikan besok pagi. Sayangnya Rahim dibunuh terlebih dahulu. Mayatnya ditemukan di kuburan Robert saat polisi ingin melakukan otopsi ulang. Itu adalah ulah guru yang bisa melacak gerakan lawannya.
Kali ini guru bergerak selangkah lebih maju, giliran Satya yang diolok-olok. Saya akan mengajukan pencalonan besok. Lebih baik kamu datang menjadi bagian pengamanan untuk saya, ucap guru. Satya kalah cepat, tapi dia melihat tangan Dr. Rahim meninggalkan sebuah petunjuk. Satya bisa memahami itu sehingga sebuah flash disk bisa ditemukan. Isi flash disk ternyata video rekaman saat guru membunuh Robert. Dari malam hingga pagi, Satya tidak pernah tidur. Usahanya membuahkan hasil. Dengan bukti yang dimiliki, Satya segera pergi menangkap guru yang sedang sibuk dengan pencalonannya. Satya datang bersama pasukan lengkap. Guru langsung diseret di hadapan pendukungnya. Satya tidak peduli dengan ancaman kerusuhan dari pendukung guru. Kehebatan guru hancur seketika. Devraj yang dulu bekerja untuk guru, kini sudah berubah. Devraj ikut mengamankan pendukung guru yang coba-coba memberikan perlawanan. Satya berhasil menjebloskan guru ke penjara. Semua polisi diminta berpatroli. Ancaman kota akan terbakar jika guru ditangkap tidak terbukti. Semua masih aman terkendali. Inilah hari yang sangat saya tunggu-tunggu, ujar Satya mengolok guru. Istri guru, Swapna, tidak terima suaminya ditangkap. Dia menyewa para pembunuh untuk menghabisi Satya. Nyawa Satya dalam bahaya. Kawat tajam sudah dipasang di jalan yang akan dilewati Satya. Beberapa meter dari kawat itu, Satya berhenti karena ibunya menelpon. Ibunya tidak bisa tidur setelah Satya menangkap guru. Firasat seorang ibu memang luar biasa. Satya diminta minum dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Kebetulan saat itu Mahalaksmi melintas. Maha mengajak Satya jalan. Dan sungguh malang, leher Maha yang terkena kawat itu. Maha sekarat. Satya melarikannya ke rumah sakit. Untunglah nyawa Maha masih bisa diselamatkan. Kabar tidak mengenakan datang dari Devraj. Guru sudah keluar dari penjara karena uang dan pengaruhnya. Malam itu juga guru ingin membunuh Satya untuk mengembalikan kehormatannya. Devraj menyarankan agar Satya bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi ibu Satya berbicara sebaliknya. Orang seperti guru memang tidak cocok masuk penjara. Guru seharusnya dibersihkan dari Kurno. Satya lebih mematuhi ucapan ibunya. Dia pergi mencari guru. Kebetulan sekali, Satya dan guru berpapasan di persimpangan jalan Benteng Kondaredi. Mereka tidak perlu capek-capek saling mencari. Satya tidak takut menghadapi guru dan anak buahnya. Guru malah menantang duel. Anak buahnya diminta sebagai penonton saja. Dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu pun dimulai. Kekuatan mereka terlihat cukup seimbang. Jual beli pukulan terjadi. Saatnya bagi Satya membalas siksaan yang pernah diterima 2 tahun lalu. Satya menjadi polisi demi bisa balas dendam. Dan di malam itu, Satya menggantung guru di tempat Satya digantung dulu. Satya meninggalkan guru yang sudah sekarat. Beberapa waktu kemudian, Satya terlihat menjalani hidup damai bersama Mahalaksmi yang sudah dinikahi. Satya menjalani hidup dengan 2 profesi, yaitu sebagai dokter dan polisi.